What's up yo, balik lagi bersama saya di Dasar Dharma Idea guys. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas tentang sepatu ya. Tapi di konten kali ini gue nggak bakalan ngebahas tentang review sepatu, melainkan gue bakalan ngebahas tentang apa yo? Sejarah sepatu ya guys. Kenapa harus sejarah sepatu ya? Karena orang-orang tuh suka pakai sepatu, tapi dia nggak tahu sejarahnya kayak gimana. Mungkin asal usul sepatu masih jarang orang ketahui gitu. Padahal asal usul dari sepatu itu sebenarnya sangat menarik ya. Bahkan sepatu juga menjadi salah satu barang yang penting di peradaban dunia gitu. Sepatu sukses menjadi alas kaki yang dapat melindungi kaki dengan lebih optimal. Terus kemunculan sepatu itu juga tentu saja memberikan banyak manfaat untuk manusia. Bahkan ini sudah ada banyak jenis sepatu yang termasuk item fashion karena dapat melindungi kaki dengan lebih baik. Tentunya banyak orang yang memilih menggunakan sepatu ya. Sepatu sebenarnya merupakan barang yang sudah tidak asing bagi kita. Kemanapun pergi, keberadaan sepatu juga dengan mudah kita temukan gitu ya, maupun dimanapun. Banyak orang yang memilih menggunakan sepatu karena dapat melindungi kaki dengan maksimal, serta selalu berhasil membuat penampilan jadi lebih rapi ya guys, compact gitu ya. Namun tentu saja hal itu berbeda ratusan tahun lalu pada zaman dulu. Terus penggunaan sepatu juga belum terlalu umum ya, dan berbeda dengan saat ini karena sepatu ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dan sangat menarik. Bahkan sepatu juga menjadi salah satu benda tua yang sudah ada ribuan tahun lalu. Sepatu berkembang bersama dengan peradaban manusia ya. Tidak ada satupun yang tahu siapa penemu sepatu pertama kalinya. Namun para ahli memperkirakan konsep sepatu pertama kali muncul pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu. 5 juta guys. Sepatu primitif itu. Ya pernah gitu, sepatu primitif teridentifikasi di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dalam jumlah banyak. Perkiraannya juga sepatu tersebut berasal dari 8000 sebelum Masehi ya. 8000 sebelum Masehi ya. Terus selain itu, asal-usul sepatu terlihat melalui penemuan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Kalau emang sebenarnya tidak ada sepasang sepatu yang menandai awal sejarah alas kaki tersebut, karena pada kenyataannya konsep sepatu sudah ada sejak jutaan tahun lalu ya. Dan bahkan fosil manusia juga berusia sekitar 40.000 tahun ya, yang memiliki jari kaki yang lemah. Lalu para ahli anggap sebagai satu pertanda kemungkinan munculnya kebiasaan menggunakan alas kaki ya di 40.000 tahun itu. Melalui banyak fosil sepatu yang sudah para ahli temukan, terlihat bahwa sebagian besar sepatu kuno terbuat dari kulit hewan. Ya karena kalau misalkan kulit manusia nggak mungkin. Selain itu, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak ya. Kalau emang sebenarnya fungsi dari sepatu kuno ini sama seperti sekarang, yaitu untuk melindungi dan menjadi alas kaki ya, peradaban alas kaki sudah berhasil gitu teridentifikasi di Mesir kuno, Viking, dan Cina Kuning. Bahkan alas kaki yang berasal dari Mesir kuno juga memiliki gambar yang sangat indah gitu. Selain itu juga masyarakat Yunani kuno dan Romawi kuno juga memiliki sepatu yang sangat khas gitu ya. Bangsa Yunani kuno juga memiliki ciri khas banyak tali. Kayak gimana sih banyak tali itu? Dan diikat di sekeliling betis. Sedangkan pada tentara Romawi kuno menggunakan sepatu khas yang bernama Caligae. Caligae ini memiliki paku yang berasal dari perunggu, perak, atau bahkan emas untuk para tentara yang baru kembali dari peperangan dan menang ya. Wow, dikasih perunggu, perak, dan emas enggak tuh? Sepatu ya. Lalu setiap asal-usul sepatu kuno juga akan memiliki bentuk dan bahan yang berbeda, tetapi secara keseluruhan tetap sama, yaitu melindungi kaki. Nggak mungkin melindungi kepala, kecuali kepala lu di kaki. Hal tersebut juga karena menyesuaikan dari iklim dan medan yang berbeda ya. Terus sementara itu, untuk sepatu modern mulai berkembang pada tahun 1800. Sepatu dengan alas sol karet bernama plimsolls cukup terkenal ya, itu plimsolls. Pada tahun 1892, perusahaan karet bernama Goodyear bekerja sama dengan perusahaan alas sepatu plimsolls ya. Hasilnya terciptalah sepatu karet dan kanvas yang bernama Keds.
Lalu dari zaman ke zaman sebenarnya itu pada tahun 1908 Marquis M. Converse mendirikan perusahaan sepatu ternama yaitu Converse ya. Oh, ini penciptanya. Lalu asal-usul sepatu berikutnya adalah pada tahun 1917 ya. Saat itu Keds menjadi alas kaki atletik pertama yang melakukan produksi massal. Hingga pada akhirnya jenis sepatu terkenal bernama sneaker muncul pada tahun 1924. Adi dan Rudolf Dassler menciptakan sepatu olahraga pertama dengan nama Gerber der Dassler School Fabric Herzogenaurach, Jerman. Wow. Lalu lambat laun sepatunya berubah menjadi apa nih? Yaitu menjadi Adidas. Dan pada tahun 1950 sneaker menjadi alas kaki yang sangat anak muda minati ya. Wah. Kebayang nggak di sekarang itu banyak yang jual sepatu sneakers yaitu Nike, Adidas lah, itu karena emang anak muda banyak yang minat gitu sepatu sneakers kayak gitu. Padahal nggak tahu gitu kalau dulu tuh gak terlalu diminati ya. Itu mungkin seiring perkembangan zaman. Dan lalu ada lagi Phil Knight dan Bill Bowerman meluncurkan sepatu dengan nama Blue Ribbon Sports yang kemudian berubah nama menjadi Nike pada tahun 1968 ya. Wow, berarti Nike itu udah berubah sejak lama itu ya, tahun 1990-an lah. Dan tahun 1970 Nike akhirnya mulai memproduksi jenis sepatu profesional dan untuk pelari hingga saat ini. Ini emang fakta. Model sepatu semakin berkembang dan menarik. Makanya banyak yang ngejual second Nike, second Adidas. Karena apa? Karena semakin berkembang dan menarik gitu kan. Ngikutin trending. Jadi asal-usul sepatu ini sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun lalu gitu ya, dengan fungsi yang sama buat kaki ya. Dan kalau misalkan dibandingin, menurut gua model sepatu kuno jauh lebih sederhana ketimbang seperti sepatu modern saat ini ya. Makanya kalau kita simpulkan dari sejarah sepatu itu, yang awal mula kita tahu itu buat alas kaki itu tuh sangat menarik ya dari zaman dulu itu. Dari zaman Yunani lah, zaman Romawi lah, itu tuh emang udah cakep banget gitu. Di next video gua bakalan bahas tentang sepatu dan sandal itu duluan mana gitu. Oke, begitu saja video dari gue. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video yang lainnya. So, and let's get breakdown. Check it out. And goodbye next. See you again. Bye bye. Adios. Kencing batu anak marmot.